Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ghurra muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita masih bisa kuat dan sehat dan bisa melaksanakan puasa Ramadan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan pada kesempatan bulan Ramadan ini menjadi kenyataan dan dikabulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul bersahabat dengan Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salat wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa atuz zakah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, kitabullah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan sebagian harta mereka, mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Tijaratan lan tabur, kegiatan seperti itu merupakan salah satu perniagaan yang tidak akan merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa seorang muslim yang senantiasa membiasakan dirinya membaca kitab Allah, mendirikan sholat, kemudian menafkahkan sebagian hartanya tiada lain hanya untuk mengharap ridho Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya tidak akan terlalu jauh membahas ayat ini. Hanya satu yang saya perlu garis bawahi. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini, seseorang harus mempunyai target. Apa yang kita lakukan agar kita mendapatkan pahala di hadapan Allah? Yang pertama, perbanyaklah membaca Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, membaca Al-Quran tidak cukup dengan khotamnya saja. Membaca Al-Quran tidak cukup dengan cepatnya saja. Dan membaca Al-Quran tidak hanya cukup dengan kelihayan kita, melainkan harus ditunjang dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, dan sifat hurufnya. Dengan demikian, bacaan tadi akan lebih sempurna dan lebih enak didengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menjelaskan dalam hadisnya bahwa surga sangat merindukan 4 golongan. Yang pertama, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an was-saimina fi syahri Ramadan. Surga sangat merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, yaitu golongan orang yang senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan bagi seorang muslim dan muslimat yang sering dan terbiasa membaca Al-Quran akan diberikan pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan tahu artinya, tidak tahu artinya pun akan diberikan pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Lisan yang seperti apa? Ketika kita berada di bulan suci Ramadan, hati-hati, jagalah lisan kita. Jangan sampai gibah menggibah, mengumpat mengumpat. Karena hal tersebut bisa menjadikan pahala puasa kita rusak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Bukan hanya orang yang kelaparan, orang yang berpuasa, yang musafir di perjalanan kemudian singgah di tempat kita, maka diberikanlah makanan untuk baik untuk berbuka ataupun untuk bersahur. Maka orang tersebut pahalanya sama dengan orang yang melakukan puasa, dan golongan orang ini termasuk golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat adalah golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah was-saimina fi syahri Ramadan. Orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu, jika seandainya kita termasuk 4 dari 4 golongan tadi, maka berbahagialah. Tetapi jika kita tidak termasuk dari salah satu golongan tadi, maka berhati-hatilah, karena kita akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita tidak masuk semuanya, minimal puasa di bulan suci Ramadan kita sudah termasuk, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kemudian kita hanya punya pahala puasa itu hanya menahan dahaga dan hausnya saja. Laisa shaimin. Tidak sedikit orang yang melakukan puasa hanya mendapatkan pahala dan dahaganya saja. Oleh sebab itu, jagalah puasa kita, jagalah saum kita, agar kita mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap semoga kita termasuk golongan atau 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Dan yang keempat, was-saimina fi syahri Ramadan. Oleh sebab itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah menurunkan keberkahan. Di bulan Ramadan ini Allah memberikan maghfirah dan ampunan kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan suatu pahala yang berlipat ganda dan dosa kita bersih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita niatkan dan kita bertekad melalui Ramadan ini kita senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, kita terjemahkan Al-Quran, kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita bangun ingat Al-Quran, kita tidur pun ingat Al-Quran, dan kita mati pun jangan lupa bawalah Al-Quran. Bawalah Al-Quran sampai ke liang kubur, karena Quran itu akan memberikan syafaat di yaumal qiyamah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.